menayangkan hal-hal yang patut diperbincangkan dalam bingkai sastra dan budaya. Inilah Omah Simak Channel. Dari Somoragen, Desa Joho, Prambanan, bersama Eno Kristianti Cipto Diharjo. Dekat sekali jarak antara cinta yang terluka dan dendam kesumbat. Dan aku telah mengawinkan keduanya dalam hidupku. Aku tetap tidak sanggup menghapuskan dirimu dari ikatanku. Betul-betul keterlaluan. Perdam! Perdam, Alfred! Jungan malaikat maut ke kotak bulan. Aku tawarkan hadiah yang fantastis dengan satu syarat. Bunuh Il demi kemanusiaan. Kemanusiaan tidak cocok untuk perut yang lapar. Kemanusiaan hanya diperuntukkan bagi mainan orang-orang yang berduit. Bunuh Alfred Il demi kemanusiaan. Bunuh Alfred Il demi kemanusiaan. Bunuh Alfred Il demi kemanusiaan. Hai teman-teman, senang sekali dapat menjumpai teman-teman hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu memberikan dukungan dengan mensubscribe Omah Simak Channel, memberikan like dan masukan-masukan yang sangat berharga. Kali ini Omah Simak Channel akan mengajak teman-teman untuk berpaling sejenak pada karya sastra luar Indonesia, yaitu teks drama Kunjungan Nyonya Tua karya Friedrich Dürrenmatt. Teks drama ini berkisah tentang cinta dan pembalasan dendam oleh tokoh utama yang bernama Claire Sakanisian. Balas dendam pada siapa? Kepada kekasih di masa mudanya yang bernama Alfred Il. Dürrenmatt membungkus kisah tragis ini dengan komedi teman-teman, sehingga karyanya ini dikategorikan sebagai drama tragikomedi. Makna niatan penulis tertera pada lampiran di akhir teks drama, yaitu kelemahan manusia dalam memegang prinsip kemanusiaan itu seringkali disebabkan oleh kemiskinan yang tidak tertanggungkan. Dürrenmatt menulis, godaan terlalu besar dan kemiskinan terlalu getir. Di luar makna niatan pengarangnya itu, pembaca dapat memetik banyak makna muatan dari cerita besutan Dürrenmatt ini. Saya akan menyampaikan beberapa yang saya temukan untuk sharing dengan teman-teman Omah Simak Channel ya. Baik, yang menjadi sorotan utama saya adalah tema cinta dan dendam yang sangat kental terlihat dalam teks drama ini. Cinta yang tak kunjung sirna berpadu dengan dendam yang tak kunjung padam. Claire yang di masa mudanya dipanggil Clary Washer atau Clary berpacaran dengan seorang pemuda bernama Alfred Il. Cinta mereka begitu menggebu dan hasrat muda mereka tidak terbendung. Secara rutin mereka memadu cinta di berbagai tempat, misalnya di tengah hutan Konstradweller, lalu di lumbung petani Peter, kemudian di rumah janda Bol dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Clary ini hamil teman-teman. Ketika tahu dirinya mengandung, Clary meminta pertanggungjawaban pada Il. Tetapi apa yang terjadi? Kita saksikan penggalan monolog untuk bagian ini. Kamu Alfred Il, macan punggangku, menolak bertanggung jawab. Dia bilang, apa? Kamu hamil? Itu tidak boleh terjadi, Clary. Itu tidak boleh terjadi. Tapi sudah terjadi, Alfred. Tidak boleh.
Kalaupun kamu hamil, belum tentu bayi yang ada dalam rahimmu itu adalah benihku. Alfred, kenapa kau katakan itu? Bisa saja kan? Kalau kamu begitu mudah menyerahkan diri padaku, tidak mustahil kamu juga dengan mudah menyerahkan diri pada laki-laki lain. Alfred, jangan berkata begitu padaku, Alfred. Dasar kamu pembohong. Aku tidak bohong. Pendusta. Tidak, Alfred, tidak, sungguh. Wanita jalan, pergi dari hadapanku. Oh. Betul-betul yang kuhadapi adalah macan kumbang yang menerkam mangsanya lalu meninggalkan bangkainya untuk kemudian dia melompat menerkam mangsa berikutnya. Aku kemudian tahu ternyata diam-diam Alfred Hill menjalin hubungan dengan Matilda Blumhardt. Oh, Matilda Blumhardt. Matilda Blumhardt yang krempek dan pucat itu. Tidak mungkin dia bisa menarik perhatian Alfred Hill kalau bukan karena harta orang tuanya. Begitulah teman-teman, Il tidak mau bertanggung jawab. Malah kemudian dia membawa masalah ini ke pengadilan. Dan di pengadilan teman-teman, Il ini ternyata dimenangkan. Karena apa? Karena dia memberikan uang sogokan kepada hakim dan membayar 2 saksi palsu hanya dengan 1 liter arak. Kekalahan Clary di mata hukum membuatnya sangat putus asa. Dan dia pergi meninggalkan kota Gulen, tempat tinggal mereka selama ini. Dia pergi menuju Hamburg. Dan di sana, Claire menjadi wanita tunasusila. Orang-orang mencibir, memandang kepergianku. Sementara ayahku yang putus asa, mabuk di kedai arak. Aku duduk dalam kereta ekspres menuju Hamburg. Menggigil kedinginan. Sementara dari kaca kereta, kulihat salju-salju turun mengaburkan pandangan. Selamat tinggal hutan Konstakuela. Selamat tinggal lumbung petani Peter. Selamat tinggal Dandapur. Selamat tinggal macan kumbangku yang jahanam. Tunggulah. Suatu saat aku bersumpah aku akan kembali lagi ke kota Gulen. Aku akan datang kembali untuk mengobrak-abrik Gulen, kota masa kecilku. Terlihat sekali ya teman-teman, bagaimana dendam mulai bercokol di hati Clary. Dia bersumpah, suatu hari dia akan datang lagi ke kota Gulen untuk membalas dendam. Dan itulah yang terjadi teman-teman. Clary menikahi banyak lelaki super kaya yang kemudian ditendangnya. Tujuannya cuma satu, mengumpulkan harta dari para suaminya itu guna untuk melancarkan rencananya membalas dendam. Dan betul setelah dia menjadi miliarder,
Clary berkunjung ke kota Gulen dengan menyandang nama Sakanasian, seorang bangsawan dengan kekayaan tak terhitung yang adalah mantan suaminya. Claire tiba di kota Gulen dengan begitu banyak keanehan. Ia membawa serta pelayan-pelayannya yang diberi nama asal-asalan oleh Claire. Ada yang diberi nama Toby, Robbie, Bobby, bahkan suaminya teman-teman, suaminya yang ketujuh ini diberi nama Moby. Dia juga membawa peti mati dan macan kumbang dalam sebuah kandang. Dia sendiri teman-teman memakai pakaian serba hitam yang sangat menakutkan, dandanannya mencolok seperti itu. Nah, penggambaran sangat misterius yang dilakukan oleh Dairenmatt rupanya sebagai alur bayangan yang akan terjadi kemudian. Nyonya tua ini datang untuk melancarkan pembalasan dendam kepada seluruh masa lalunya, baik kepada Il yang telah menghamili tetapi tidak mau bertanggung jawab, dan juga kepada segenap penduduk Gulen yang telah berlaku tidak adil kepadanya. Dengan uangnya, Claire diam-diam membeli seluruh aset Gulen, baik itu Platts Anderson, pabrik Wagner, Bookman, dan sebagainya. Hutan Konstradweller juga dibeli teman-teman. Dan semua kekayaan Gulen sekarang menjadi miliknya. Setelah semua itu menjadi miliknya, roda perekonomian di kota itu diruntuhkan oleh Claire. Pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, semuanya ditutup, dibangkrutkan, tidak beroperasi lagi. Akibatnya, penduduk Gulen kehilangan pekerjaan dan pemerintah tidak mendapat pemasukan. Kota Gulen dan warganya jatuh miskin, semiskin-miskinnya. Amat mengerikan ya teman-teman. Perempuan yang sering dianggap lemah ternyata dapat menjadi begitu menakutkan jika hatinya terluka. Dan ini teman-teman baru awal pembalasan. Sebab puncak balas dendam yang diinginkan Claire adalah agar warga Gulen bersedia membunuh Il. Begini dialog dalam teks drama ketika Claire meminta keadilan kepada warga Gulen. Apa yang terjadi kemudian dengan Anda? Aku menjadi lonte. Apa sebabnya? Keputusan pengadilan membuat aku jadi begitu. Dan kini Anda menuntut keadilan, Claire Sakanasian. Kini aku mampu menuntutnya. 1 miliar mark untuk Gulen jika ada yang mau membunuh Alfred Il. Teman-teman, seperti macan betina yang terluka oleh cinta, Claire membalas dendam dan menuntut nyawa Alfred Il. Dan sebagaimana pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang, bahwa kemiskinan yang terlalu getir seringkali membuat manusia tidak tahan terhadap godaan, demikian pula yang terjadi pada warga Gulen. Mereka yang sekian lama hidup dalam kemiskinan tidak berdaya dengan tawaran 1 miliar mark yang dijanjikan oleh Claire. Karena itu, akhirnya teman-teman, Il dibunuh. Dalam sebuah acara pertemuan warga, Il tewas. Nah, pada akhir teks drama ini, barulah pembaca dapat menarik benang merah alur bayangan yang telah terlihat di awal kedatangan Claire ke kota Gulen. Baik peti mati yang dibawa, macan kumbang yang akhirnya mati tertembak, dan pakaian serba hitam yang dikenakan oleh Claire saat dia tiba di Gulen, semuanya itu adalah bayangan tentang apa yang terjadi di akhir kisah. Nah, pembaca pasti berpikir bahwa karena dikhianati, Claire menjadi sangat membenci Il, sehingga ia menuntut balas berupa nyawa Il. Tidak, teman-teman, tidak. Inilah hal lain yang dapat kita petik dari teks drama ini. Bahwa cinta Claire kepada Il benar-benar 100% dan tidak tergantikan. Tetapi dendamnya juga 100% tidak terpadamkan. Dari mana kesimpulan ini dapat saya ambil teman-teman?
Nah, coba lihat bagaimana Claire menikah lagi dan menikah lagi hingga 9 kali, teman-teman. Dan para suaminya itu dijuluki dengan sebutan yang melecehkan. Ada yang dipanggil Moby, itu suami yang ketujuh. Lalu Hobi, suami ke-8. Dan Sobi, suami ke-9. Ini pertanda bahwa Claire tidak mencintai para suaminya. Cintanya 100% hanya untuk Il. Lalu setelah Il tewas, Claire pun membawa jasad kekasih masa mudanya ini pulang ke tempat tinggalnya di Capri. Mengapa? Agar ia dapat selalu menemuinya, meskipun hanya jasad yang tidak bernyawa. Dia bahkan telah membangunkan monumen makam di istananya di Capri. Ini lagi-lagi pertanda bahwa cintanya tidak pernah padam. Kita saksikan yuk bagaimana Claire menunjukkan cintanya itu kepada Il. Alfred Il, macan kumbangku, jangan menyesali kematianmu sayang. Aku akan membawamu ke Capri bersama peti mayatmu ini. Aku sudah membangun monumen makam di tengah taman istanaku di sana. Kamu akan senang, Il. Monumen makammu itu dikelilingi pohon-pohon pinus yang indah sekali dengan pemandangan ke arah Mediterania. Biru sekali. Di sana kamu akan tinggal, Il. Seorang yang sudah mati memang cocok dengan berhala dari batu. Cintamu padaku sudah mati sekian puluh tahun yang lalu. Tapi cintaku padamu tidak pernah bisa mati. Meski untuk hidup juga perlu perjuangan. Cintaku padamu sudah berubah menjadi sesuatu yang jahat, seperti diriku sendiri, rusak dijalari hartaku yang bertriliun-triliun, yang berhasil mencengkeramu dengan lengan-lengannya seperti gurita, mencari-cari dan membekap nyawamu, Il. Aku, pemilik nyawamu, untuk selama-lamanya. Kini kamu telah terbujur dan tak bisa apa-apa lagi. Betapapun, ini lebih baik, Il. Meski kau sekarang tua dan jelek, bahkan hanya seonggok mayat, tapi sekarang kamu benar-benar milikku. Milikku selamanya. Milikku seorang. Tak ada lagi dendam sebab sudah terbalaskan. Tak ada lagi cemburu sebab engkau milikku. Milikku seorang. Kita akan berangkat, Il. Kita berangkat ke Capri, ke monumen peristirahatanmu yang terakhir. Tempat di mana kau bisa mengakhiri segala jerih lelahmu, segala kecurangan-kecuranganmu padaku. Kita berangkat, sayang. Itulah teman-teman, gambaran mengerikan tentang cinta yang berkobar dalam nyala dendam. Cinta dan dendam yang sama-sama kuat itu telah mendorong perempuan seperti Claire untuk melakukan apa saja demi mendapatkan orang yang dicintainya dalam keadaan hidup ataupun mati. Mungkin kita tak akan se-ekstrem itu dalam kehidupan ini. Tapi dari drama ini kita diingatkan, teman-teman, kita harus berhati-hati. Jangan menyakiti sesama sedemikian rupa sehingga timbul dendam dalam hatinya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu jumpa kita, dan kita akan berjumpa kembali dalam tayangan Omah Simak Channel berikutnya. Dadah! Simak terus. Simak terus.